Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, pengorbanan Yohanes Pembaptis. Hari ini Injil berkisah tentang kepala Yohanes Pembaptis dipenggal karena janji Herodes memenuhi permintaan Herodias. Yohanes Pembaptis menjadi tumbal kebenaran di tengah licik dan kejamnya penguasa duniawi. Herodes memasukkan Yohanes ke penjara atas kritik Yohanes terhadap tindakan bejat Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Maka ketika putri Herodias memukau para tamu dengan tariannya, Herodes pun memutuskan menuruti apa saja permintaan putri Herodias. Karena kebencian Herodias terhadap Yohanes Pembaptis, maka ia meminta Herodes
untuk memenggal kepala Yohanes dan memberikan kepadanya. Herodes terpaksa menuruti karena tidak mau menanggung malu dan gengsi terhadap para tamu yang hadir. Herodes memperlihatkan perilaku penguasa yang tamak dan egois. Kekuasaan yang gila akan harta dan uang. Kekuasaan yang sungguh hanya mementingkan kedudukan dan jabatan serta gila kehormatan. Akibatnya, kebenaran dan keadilan dibungkam. Praktik yang demikian memperlihatkan Herodes sungguh menggunakan kekuasaannya untuk berbuat apa saja sesuka hatinya. Kekuasaan otoriter mengakibatkan Yohanes Pembaptis menjadi tumbal. Saudara yang terkasih, dengan uang dan kekuasaan kadang kita merasa bahwa kita bisa berbuat apa saja. Terkadang kita juga mencari jalan pintas untuk memperoleh hal-hal yang diinginkan. Kita sering gengsi dengan keadaan sehingga tidak pernah mau berproses mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini sering membuat kita menjadi manusia-manusia yang anti kritik, manusia-manusia yang alergi dengan mengakui kesalahan diri, manusia-manusia yang alergi dengan introspeksi diri. Akibatnya, kritik yang ditujukan kepada kita sering membuat kita menjadi orang yang pendendam dan sensitif, lalu menjadi pembenci. Mari kita belajar dari Injil hari ini, dan semoga kita lebih mengedepankan kebenaran dan keadilan daripada gengsi dan rasa egoisme kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.